warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardo bima'il matori. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kirami syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami'il mu'allifil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim, khususan ila ruhi mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani wa Syekh Jalaluddin Abdul Rahman Ibnu Abi Bakim As-Suyuti wa Syekhi Kyai Haji Khair Afandi, Kyai Haji Yang Sukanda, Kyai Haji Muhammadin, Kyai Jabul Jabul. Nas'aluka Allahumma bi barakati ulumihim an tanfa'u ulumana naf'an mubarakah lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat
nikmat taufik hidayah dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa kumpul duduk bareng di majelis ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini menjadikan satu wasilah, satu asbab untuk diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Sholawat dan salam mudah-mudahan disampaikan, dicurahkan kepada junjungan kita yang mulia, Habibana Karim, Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'innya. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya pada malam hari ini diaku dan diterima sebagai umatnya. Amin. Yang mendapatkan syafaatul uzma fi fasul qadari yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, jamaah majelis taklim at-taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama." Wajib kepada kalian mujalasatil ulama, duduk bareng dengan para ulama, wastima'i kalamil hukama'i, dan wajib mendengarkan kalam-kalam ahli hikmah, ahli ilmu. Fa innallaha yuhyil mayyita, yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, dengan ilmu yang bermanfaat. Kama yuhil ardo bima ilmatori, seperti Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan dari langit. Jadi Bapak, hati kita ini ibarat tanah yang gersang, yang tandus, yang perlu, yang memerlukan siraman air. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan kumpulnya kita setiap malam minggu, ya, yang tadinya hati kita keras menjadi luluh, menjadi lembut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah beliau sekarang sudah sehat ya, Bapak Isman. Kemarin sakit ya, alhamdulillah. Jadi kita agak ini juga kalau beliau sakit ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Lubabul Hadis atau kitab Tanqihul Qaul. Yang sekarang bagian bab keberapa ya? 15. Berapa? 15. 15. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babul khamisa asyara, bermula bab yang ke-15, bi fadilatis sunani, dalam menjelaskan keutamaan sunnah-sunnah. Al-babul khamisa asyara, bermula bab yang ke-15, bi fadilatis sunani, dalam menjelaskan keutamaan sunnah-sunnah. Para hadirin rahimakumullah, kita satu bab aja ya, kemudian kita lanjut lagi nanti. Di dalam bab yang ke-15
akan menjelaskan keutamaan sunnah. Ae min sholawatin khosotin, maksudnya dari sholat sunnah yang khusus, ya, seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu maksudnya sunnah sholat, atau menjelaskan sholat sunnah lah gitulah, ya, biar lebih paham. Akan menjelaskan sholat sunnah. Para hadirin rahimakumullah, sebelum menjelaskan lebih jauh tentang sholat sunnah, di bab yang sebelumnya, di dalam bab yang ke-14 itu ada bab menjelaskan keutamaan fardu, ya, atau sholat fardu, ya. Setelah fardu baru sunnah. Nah, para jamaah rahimakumullah, sholat yang fardu dalam sehari semalam itu kan ada 5: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, di sini para hadirin rahimakumullah, ada satu keterangan tentang keutamaan sholat, yang 5 waktu. Qala Abdullah, berkata Imam Abdullah di dalam Tanbihul Qaulnya, di syarahnya. Qala Abdullah, telah berkata Imam Abdullah, wassolatu, dan bermula sholat, jami'atun, itu yang menghimpun, li jami'i ta'ati, kepada seluruh bentuk ketaatan. Sholat yang 5 waktu itu mengumpulkan semua bentuk ketaatan. Jadi semua bentuk ketaatan ada di dalam sholat. Itu maksudnya, ya. Hanya sholat luar biasa. Pamin jumlatiha al-jihadu, dan dari sebagian jumlah taat ada yang disebut jihad. Jihad itu salah satu bentuk ketaatan kepada Allah, dan jihad ada di dalam sholat. Perang, jihad salah satu bentuk ketaatan kepada Allah, perang. Nah, di dalam sholat ada jihad di dalam sholat maksudnya. Mana? Fa innal musalli yujahidu adwaini, nafsahu wasyaitona. Karena sesungguhnya orang yang sholat, yujahidu, sedang memerangi 2 musuh, udwain. Orang yang sholat sedang jihad, sedang memerangi 2 musuh. Mana? Yang pertama nafsahu, nafsunya. Yang kedua wasyaitona, setan. Jadi memerangi hawa nafsu dan memerangi setan. Jadi orang yang sholat itu hakikatnya sedang jihad, Pak, sedang perang. Perang melawan, memerangi hawa nafsu, dan perang melawan setan. Emang sholat gampang, Pak? Berat. Bener nggak? Berat sholat itu kalau nggak diperangi, Pak. Apalagi subuh punten. Abot. Sholat subuh kalau nggak memerangi nafsu, bawaannya pengen tidur gitu, pengen nutupi dengan selimut gitu, ya kan? Apalagi begitu bangun di sebelah kiri kita, kanan kita ada anuan, udah nggak tahu benar rahasia itu. Kalau nggak ada jihad, kalau nggak perang, berat, Pak.
Makanya orang yang sholat itu sedang jihad hakikatnya. Jihad memerangi hawa nafsunya, jihad memerangi setan. Tuh ya. Jamaah rahimakumullah. Papi sholati as-saumu. Yang kedua, di dalam sholat itu ada bentuk ketaatan yang namanya puasa. Di dalam sholat itu ada bentuk ketaatan yang namanya puasa. Kenapa? Fa innal musolliya la yakulu wa la yasrobu. Sebab orang yang sholat itu tidak makan dan tidak minum. Tuh. Iyalah, orang yang sholat mah seperti orang puasa gitu. Ya, nggak makan, nggak minum. Nah makanya di dalam sholat itu ada bentuk ketaatan yang namanya puasa. Kalau orang lagi sholat makan minum ya batal lah. Ulah di dahar sapiring cehil ge dina huntu urang kateleng batal sholatna. Cicing teu kahartina. Cehil kateleng kateureuy baik sengaja maupun tidak batal sholatnya. Ya, Masya Allah. Kemudian wafis sholati al-hajju, dan di dalam sholat itu ada ibadah haji, ada nilai ibadah haji. Haji salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah, dan haji terhimpun ada di dalam sholat. Kenapa? Wa huwa al-qasdu ila baitillahi. Yang dinamakan haji itu kan al-qasdu ila baitillah, bermaksud bertujuan ke Baitullah, yaitu Ka'bah. Orang yang haji itu tujuannya qasdu baitillah. Wal musolli, dan orang yang sholat qasdu rabbil baiti, bermaksud kepada rabbil bait, Tuhan yang mempunyai rumah, itu masjid. Al masjidu baitullah kan. Masjid itu adalah rumah Allah. Ketika orang yang sholat, dia bermaksud kepada Allah yang memiliki masjid itu. Wa qala nabiyuna, dan telah bersabda nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jami'ul muqtaradati, semua yang dipardukan, ibtaradallahu ta'ala, telah memardukan Allah kepada itu muqtaradat, fil ardi, di bumi, illa sholatu, kecuali sholat. Semua yang dipardukan, semua yang diwajibkan, dari mulai puasa, haji, zakat, itu dipardukannya di muka bumi, di bumi gitu. Ya. Illa sholatu, kecuali sholat. Di mana dipardukannya sholat? Oleh Allah. Fa innallaha ibtaradoha fis samai wa ana baina yadaihi. Sementara sholat diwajibkan oleh Allah, dipardukan oleh Allah di langit. Aku antara Allah, kata Rasul. Ya. Jadi semua bentuk keparduan diwajibkannya di bumi kecuali sholat. Langsung dari Allah kepada Nabi. Ya, ketika Nabi Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat apa itu? Al-Isra atau surat Bani Israel ayat 1. Rasul dipanggil oleh Allah ke langit.
Ketika Isra Mi'raj kan, langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai ketemu dengan langsung ke Sidratul Muntaha. Di situ Allah, Rasul langsung melihat Allah dan Allah mewajibkan sholat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau perintah sholat maka tidak melalui malaikat Jibril, langsung Allah yang menyuruh Nabi. Inilah salah satu kehebatan, kelebihan sholat. Cuma kadang-kadang, nah, kan gini Pak, ketika Nabi Isra Mi'raj, malaikat aja, malaikat Jibril, malaikat Mikail tidak bisa tembus kepada makom. Itu makom Nabi, yang bukan makom Allah. Makom Nabi ketika Nabi ketemu dengan Allah. Ya. Jadi jangan sampai salah mengartikan. Berarti kalau begitu Allah ada di atas dong. Enggak begitu maksudnya. Itu makom Nabi, tempat Nabi yang tidak bisa diisi dengan siapapun kecuali Nabi. Tempat Nabi ketemu Allah gitu. Bukan Allah ada di situ. Ya. Jangan sampai seperti pengertian Wahabi, Salafi, dia mengatakan Allah ada di atas. Ar-Rahmanu al-Arsis tawa, Allah cang angge di aras. Ya. Bukan. Itu makom Nabi yang malaikat pun nggak bisa. Hanya Nabi dengan Allah langsung ketemu dengan Allah dan mendapatkan perintah sholat. Ya kan asalnya sholat itu kan 50 kali Pak sehari semalam. Bener nggak? Ya Rasul siap aja 50 kali. Turun ke bawah ketemu dengan Nabi Musa ya. Kata Nabi Musa, irji ila rabbi. Kembali lagi kepada Tuhan. Minta diringankan. Balik lagi diringankan 5 jadi 45. Balik lagi. Ujungnya sampai 5 kali dalam sehari semalam itu. Coba Pak, kalau 50 kali kita sehari semalam sholat, gak ada buat kerja ya. 5 kali aja kadang-kadang gitu. Belum bentuk. Dohor sholat, asar kagak. Asar sholat, maghrib lewat. Apa ini 50 kali. Tetapi walaupun 5 kali, nilainya sama dengan kita sholat 50 kali. Makanya jaga sholat. Kemudian para jamaah rahimakumullah, dalam gerakan-gerakan sholat itu ada maknanya. Ini perlu saya sampaikan ya, supaya kita lebih ini lagi gitu dalam sholat itu. Di dalam gerakan-gerakan sholat itu ngandung makna, ngandung arti. Ulama mengatakan wa makna rofil aidi, dan bermula makna mengangkat tangan, 2 tangan. Bisolati, di dalam sholat, litakbir, untuk takbir. Annal abda, sesungguhnya seorang hamba, gorikun, itu yang tenggelam, fi biharil khotoya, dalam lautan kesalahan, wal maksiati, dan maksiat. Fayarfa'u, kemudian ia mengangkat yadahi, 2 tangannya. Maka annahu, maka sesungguhnya ia, yaqulu, ia berkata, ya Rabbah, wahai Tuhanku, khud biadi, peganglah 2 tanganku, fa inni, maka sesungguhnya aku, gorikun, yang tenggelam, fi biharil khotoya, dalam laut kesalahan, wal maksiati, dan maksiat, haribun, yang lari, minka, darimu, ilaika, kepadamu. Pak, kan di dalam sholat kita ngangkat 2 tangan. Kalau mazhab kita, ngangkat 2 tangan itu termasuk sunnah, ya. Dan caranya juga beda. Kalau mazhab kita Imam Syafi'i, ngangkat ini dari bawah, hadwa mankibaihi, melebahi 2 ini nih, 2 bahu nih, itu. Jadi bukan begini nih. Nah kalau begini, itu perlu tanda tanya tuh. Apa mazhabnya? Hati-hati Pak. Saya bukan anti hal itu, tapi mazhab kita siapa yang jelas gitu maksudnya. Saya bukan anti, terserah, sunnah kok. Tapi kalau memang sunnah, ada mazhabnya. Mazhab siapa yang kita pegang gitu.
Ini sunnahnya. Hadwa mankibaihi. Nah, para hadirin rahimakumullah, ketika ngangkat dua tangan ini ngandung makna. Apa maknanya? Sesungguhnya seorang hamba itu tenggelam dalam lautan kesalahan dan maksiat. Jadi kita ini banyak kesalahan lah, banyak maksiat, berlumur dengan dosa dan maksiat gitu kan. Nah, ketika dia mengangkat dua tangan, seolah-olah dia mengatakan nih, ya Robba khud biyadi, wahai Tuhanku, peganglah dua tanganku. Ya Allah, pegang dua tanganku. Sebab saya tenggelam berlumur dalam lautan kesalahan dan maksiat. Tolong ya Allah, pegang tangan saya supaya selamat gitu. Itu maknanya, Pak. Itu makna mengangkat dua tangan. Kemudian wa makna qiraati, dan bermula makna bacaan atabun bainal abdi wa rabbih, itu komunikasi antaranya dengan Allah. Kan dalam sholat itu kan ada rukun qauli, rukun ucapan kan. Fatihah contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu rukun qauli. Nah, itu menandakan ngandung makna kita sedang komunikasi, sedang berbicara dengan Allah. Apalagi kalau kita ngaji tafsir, Pak. Itu per kalimatnya ada maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin, ada jawaban dari Allah. Ar-Rahmanir-Rahim pun dijawab oleh Allah. Maliki yaumiddin pun dijawab oleh Allah. Ada tafsirnya tuh. Mau tafsir Jalalain, tafsir Munir, Ibnu Katsir, Maraghi, ada di situ penjelasannya. Makanya mengandung makna semuanya. Makanya afdolnya gitu, bagusnya bacaan Fatihah itu diputus gitu. Satu ayat bagusnya gitu. Gimana kalau taraweh? Ya tergantung jamaahnya kali gitu ya. Diwasol pun nggak apa-apa, tidak membatalkan sholat, tapi afdolnya diputus gitu. Jadi satu ayat. Karena dari ayat itu ada jawaban dari Allah gitu maksudnya. Ada jawaban dari Allah. Makanya bacaan Fatihah kita atabun bainahu wa baina rabbih. Interaksi, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Mana yang dari satu napas baca Fatihah. Bingung ngomongnya doang. Wa makna ruku'i, dan bermula makna ruku'. Ini sengaja saya sampaikan supaya kita paham gitu ya. Lebih ini lagi lah sholatnya gitu ya. Wa makna ruku'i, dan bermula makna ruku'. Ka'annal musalliya, seperti sesungguhnya orang yang sholat. Yaqulu, ia berkata, ana abduka, aku ini hambamu. Qad madantu, aku menjulurkan atau memanjangkan yadi, dua tanganku, ilaika, kepadamu. Itu Pak. Jadi ketika kita ruku kan angkat tangan tuh ya. Misalnya kita beres surat kan, misalkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ruku kan, Allahu Akbar. Nah, itu maknanya apa? Seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, aku ini hambaku, aku panjangkan, aku julurkan dua tanganku kepadamu ya Allah. Itu maknanya. Wa makna rofi, dan bermula makna mengangkat minar ruku'i, dari ruku'.
ma'a qauli Rabbana lakal hamdu, serta mengucapkan Rabbana lakal hamdu, tolabul itki, itu mencari kebebasan minaz dzunubi, dari dosa. Faka'annallaha, maka seperti sesungguhnya Allah, yaqulu, berfirman Allah, aznabta, telah berbuat dosa kamu. Fayaqulu, maka menjawab al abdu, seorang hamba, ana aku abduka, hambamu. Wa yaqulullah, dan berfirman Allah, qad a'taqtuka minadz dzunubi, sungguh aku telah membebaskanmu minadz dzunubi, dari dosa-dosa. Para hadirin rahimakumullah, kemudian dalam sholat ada bangun dari ruku, ya, bangun dari ruku berarti i'tidal. Bangun dari ruku apa bacaannya? Sami'allahu liman hamidah. Pendek daknya, jangan dipanjangin. Kalau hamidah berarti ada alif, berarti di tasniyah, jadi bukan mufrad. Merubah makna itu. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu, Allah mendengar, liman, kepada orang, hamidahu, yang memuji itu orang kepada Allah. Kalau hamidah berarti memuji dua orang tadi. Dua orang itu siapa? Itu. Nah, begitu i'tidal, maka sunnah membaca apa? Rabbana lakal hamdu. Rabbana, wahai Tuhan kami, laka, bagimu, alhamdu, semua pujian. Itu paling akol tuh bacaannya. Yang lengkapnya gimana? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, sampai sini mau dibaca itu ketinggalan. Para jamaah rahimakumullah, ini beda dengan gerakan-gerakan sholat yang lain. Ketika takbiratul ihram apa bacaannya? Allahu akbar. Ketika mau ruku, Allahu akbar. Ketika bangun dari ruku, ini yang beda dengan yang lain. Kenapa beda, Pak? Padahal ini awalnya semuanya sama bacaannya, Pak. Allahu akbar juga asalnya mah. Cuma ada sejarah, ada riwayat. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu an. Di waktu itu waktu sholat asar, Abu Bakar radhiyallahu an keluar dari rumahnya mau sholat berjamaah dengan Rasul. Nah, di depan Abu Bakar ada kakek-kakek, ada orang tua. Dia takdim, menghormati si kakek tadi. Sama-sama mau ke masjid gitu. Paham nggak? Sama-sama mau ke masjid. Pas begitu pintu masjid, si laki-laki yang tua ini belok. Ternyata dia Yahudi, ternyata dia Nasrani, kafir Quraisy lah gitu. Kaget Abu Bakar. Nah, begitu masuk pintu masjid, Rasul sedang ruku. Nah, ketika Rasul ruku, Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mendatangi Rasul. Jibril, sampaikan ke Muhammad, jangan dulu bangun, lamain ruku kamu. Kenapa? Sebab ada sahabat Abu Bakar pengen ikut berjamaah, jangan sampai ketinggalan satu rakaat pun gitu. Luar biasa tuh, Pak, para sahabat mah. Hanya ditahan tuh Rasul lama. Begitu Abu Bakar masuk, apa kata Abu Bakar? Alhamdulillah, Rasul masih ruku. Alhamdulillah, Rasul masih ruku. Begitu masuk, langsung Abu Bakar Allahu Akbar, ikut ruku dengan Rasul. Maka ikut rukunya Abu Bakar dengan Rasul itu dihitung satu rakaat. Walaupun gak baca Fatihah, dihitung satu rakaat.
Kan tadi Abu Bakar bilang alhamdulillah, muji kepada Allah. Maka langsung Allah nyuruh malaikat Jibril, Muhammad, robah bacaan Allahu Akbar jadi sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar pujian Abu Bakar tadi. Itu ceritanya. Dirubah. Ya, harus tahu itu. Sekarang udah tahu ya? Dulu belum tahu. Kasihan loh. Baru tahu kemana aja. Ngaji itu. Nah, para jamaah rahimakumullah, ketika kita bangun dari ruku, itu maknanya apa? Maknanya adalah tolabul itqi minadz dzunubi, meminta kebebasan dari dosa-dosa. Maka Allah, sebab Allah mengatakan begini, hei abdi, hei hamba, adnabta, kamu telah berbuat dosa. Maka oleh si hamba tadi, oleh kita tadi jawab, ana abduka, saya hambamu ya Allah. Wa yaqulullah, maka Allah menjawab, qad a'taqtuka minadz dzunubi, sungguh aku telah membebaskan kamu dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Luar biasa Pak ya. Jadi sholat itu di samping kewajiban juga menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Bapak punya dosa nggak? Banyak atuh. Ya udah sholat makanya. Impas. Impas insya Allah. Jangan impas, nanti nggak ke neraka, nggak ke surga. Lebih ya. Lanjut. Wa makna sajdatil ula, dan bermula makna sujud yang pertama. Wa watmul jabhati, dan menyimpan, menaruh, meletakkan jidat alal ardi, di atas tanah. Itu kan? Sujud pertama nih. Sesungguhnya paka'annal abda, sesungguhnya seorang hamba yaqulu, mengatakan, dia seolah-olah berkata ketika sujud, minha khalaqtani, minha khalaqtani, dari tanah engkau ciptakan aku. Gitu. Masya Allah. Ketika kita sujud pertama, meletakkan jidat di atas bumi, di atas tanah, itu seolah-olah dia mengatakan minha khalaqtani, aku diciptakan dari tanah. Memang dari tanah asalnya kita kan. Kembali ke wa makna rofi, dan bermula makna bangun, minu, dari sujud. Nah, bangun tina sujud. Maka annahu, maka sesungguhnya ia yaqulu, ia berkata, minha akhrajtani, minha, dari tanah, akhrajtani, engkau mengeluarkanku. Kan sujud, bangun kan? Itu seolah-olah kita mengatakan minha akhrajtani, dari tanah aku dikeluarkan. Wa makna sajdati saniyati, dan bermula makna sujud yang kedua. Sesungguhnya ka'annal abda, seperti sesungguhnya seorang hamba, yaqulu, ia berkata, wa fiha tu'iduni, dan di dalam tanah, tu'iduni, engkau mengembalikanku. Dari tanah, dari tanah, kemudian dikembalikan lagi ke tanah. Wa makna rob isani, dan bermula makna bangun yang kedua. Ka'annahu, sesungguhnya ia mengatakan, yaqulu, mengatakan, wa minha, dan dari tanah, tukhrijuni tarotan ukhra, engkau mengeluarkanku tarotan ukhra, dibalikan yang lainnya. Tuh, itu mengandung makna begitu. Makanya Allah mengatakan, ya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha, dari tanah kita diciptakan,
wa fiha dan di dalam tanah kita dikembalikan, wa minha nukhrijukum dan dari tanah kita akan dikeluarkan, maksudnya akan dibangkitkan kembali. Nah, itu makna-makna gerakan di dalam sholat. Wa makna salami dan bermula makna salam, assalamualaikum, itu seolah-olah dia mengatakan Allahumma atini kitabi biyamini wala tu'tini kitabi bisimali. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum itu ngandung maknanya adalah ya Allah, atini kitabi biyamini, berikanlah buku catatanku dari sebelah kanan, wala tu'tini dan jangan kau berikan kitabku bisimali dari sebelah kiri. Salam, jadi selamat. Jadi kalau orang nanti di akhirat, kalau kita nanti di akhirat menerima buku catatan amal dengan sebelah kanan, maka hidupnya selamat. Ya, selamat. Assalamualaikum. Itu maknanya. Makanya para jamaah rahimakumullah, hati-hati. Salam itu termasuk salah satu rukun dari sholat. Benar nggak? Iya. Rukun. Salam yang pertama. Makanya kata ulama, paling sedikit ucapan salam adalah assalamualaikum. Cukup segitu juga. Termasuk rukunnya itu. Cuma hati-hati dalam ngucapinnya, bawa alif lamnya. Assalamualaikum. Assalamu, itu ada alif lam. Alif lam sin, lam alif mim, ain lam ya kaf mim. Assalamualaikum. Itu sah sholatnya. Kalau alif lamnya tidak dibawa, berarti mengurangi dari paling sedikitnya salam. Misalnya gini, assalamualaikum, assalamualaikum, lam tasihah sholat itu tesah sholatnya, Pak. Tesah sholatnya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hati-hati ya, terutama jadi imam. Kalau imam batal, semua makmum batal sholatnya. Berjamaahnya apalagi pahalanya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ain itu. Posisi masih ke depan. Nah, terus punten Bapak. Kalau posisi salam pertama jangan sampai insirop anil kiblat, jangan sampai dada kita nih berpaling dari kiblat. Contoh gini, assalamualaikum. Nah, berarti dada kita udah berpaling dari kiblat. Anggaplah itu kiblat kulon. Assalamualaikum, berarti udah batal tuh sholatnya. Posisi masih Tetap posisi mati, tetap menghadap kiblat. Nggaknya gini, assalamualaikum warahmatullahi. Cukup pipi kita kelihatan jamaah yang belakang. Gak usah begini-begini. Itu batal sholat nampak. Assalamualaikum. Kelihatan yang ujung aja satu nggak apa-apa. Ini apa? Assalamualaikum. Ya kalau matanya normal nggak apa-apa, nggak normal. Ke depan lagi, ke depan lagi. Assalamualaikum. Lalu kiri. Kalau gini nggak apa-apa, kalau ke kiri mah nggak apa-apa. Sebab salam yang kedua mah bukan termasuk rukun sholat. Iya. Terutama yang pertama. Sunnah. Tapi kalau pertama assalamualaikum tetap enggak, baru wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu harus sosialisasi itu. Nah, kemudian madhab kita berpendapat bahwa wasun watusannu ziyadatu wabarakatuh. Warahmatullah, maaf. Disunnahkan ditambah dengan warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wala tusannu ziyadatu wabarakatuh. Tidak disunnahkan menambah wabarakatuh. Illa fil janazah, kecuali sholat janazah. Ya. Ustaz gini tadi maaf. Gini. Begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu ya. Jadi assalamualaikum kita posisinya
kesana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya warahmatullahnya kita ke kanan. Nah, Kan ini yang kita perhatikan. Ada yang ngomong Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Nah, karena kita udah nih sekarang. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Awas nih, dada perhatikan ya, Pak Haji. Jangan sampai insiraf al kiblat, jangan sampai berpaling dari kiblat. Ya. Pak Haji sebenarnya ada. Ini bahasan itu emang dipikih ya, dipikih sebenarnya gitu bahasan itu teh. Cuma emang di sini ada salam gitu ya, ya. Bentar dulu ya. Nggak apa-apa, tambah waktunya dikit nggak apa-apa. Emang? Soalnya ini sudah jam 9. Iya. Ya bapak-bapak enak tinggal dengerin saya kan capek ngomong. Bercanda. Tenang aja. Bercanda. Jangan dianggap ya, jangan dianggap. Serius juga. Jangan dianggap bercanda maksudnya. Sholat juga bukan dianggap banyak. Kan jihad. Iya, jangan dianggap bercanda. Ini juga jihad. Iya. Usah mana? Boleh nggak Pak Ustadz? Pulang saya dari. Pak Ustadz, Hei. mau nanya nih. Ntar dulu nanya mah. Tadi dulu ya. Ntar panjang. Nanti aja. Nah, selesaikan dulu. Ya. Pertanyaan ditunda dulu, baik. Selesaikan dulu. Nanti aja. Nanti dikasih waktu buat tanya di sini. Catat di pas ini, catat. Itu ya. Catat WA aja RW jangan tidur dulu RW. RW sari masalahnya kita. RW saran teh karena lo buat garam. Masih kena ayak uyah di uyah. Bukan lah. Kebetulan itu Kalau saya kan menghormati tuan rumah Pak, jangan sampai itu. Dia udah malu-malu, mengganggu. Oh itu Pak Haji Pak sama. Nah, itulah. Jadi ya. Jadi Nah, salam termasuk salah satu rukun dari sholat. Perhatikan bacaan salamnya, ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, para hadirin rahimakumullah. Gimana lupa lagi nih? Ya gitulah. Nanti aja kalau udah ingat. Jadi gini, maksudnya gini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beres selesai salam, beliau itu mengusap wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengusap wajahnya sambil baca doa. Apa doanya? Asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhab aniyal hamma wal hazan. Itu doanya. Sini ada nih di mana bisa baca lupa lagi. Panjang itu kalau di ini kan karena pelan. Ya. Diusap. Separuh itu. Asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhab aniyal hamma wal hazan. Ini di situ kali Ustaz. Ustaz, Asyhadu itu di situ. Ya. Itunya ada. Ada. Asyhadu aku bersaksi alla ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ar-Rahmanur Rahim. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Digituin anak-anak. Allahumma adhab, ya Allah, hilangkan anni dariku alhamma, rasa bingung, wal hazan, dan rasa sedih. Doa. Ya Allah, hilangkan rasa sedih, hilangkan rasa kebingungan dariku ya Allah. Makanya insya Allah orang yang benar sholatnya, tertata, menjalankan rukun, fardu dan sunnah-sunnahnya, nggak bakal bingung hidup, dijamin Allah. Kalau nggak ditulis nanti takut lupa Ustaz. Ya maaf ya Ustaz ya. Bukan dulu ya. Dan masalahnya kalau beda-beda kan nanti versinya ada. Bukan, sebenarnya kalau di sini nggak apa-apa juga. Tadi udah saya baca ini ya, bagaimana ya? Ngeciriin Allahumma Asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tulisan. Mau balik lana mah makan aku. Habis ini makan ya. Saya tadi Ustaz.
Bahaya Ustaz, minta maaf. Asyhadu an la ilaha Ashadu Kalau gitu yang sukses motor nih. alla ilaha Itu yang gak muka Ashadu alla ilaha illallah. tulisan Arab ayah baru tahu saya. ya Allah lihat atuh kan versinya lain tuh ya memang orang lain kagak bisa Enggak bisa. wa ana ala dalika Dan dokter. Allah rahman asyhadu alla Biar ada catatan buat Ustaz juga kertasnya. iya ditulisin Tulisin kali. Kenapa? Dua halaman itu nanti. Hah? Kamarnya. Oke. Kamu biasanya gak mau? Cetak. Saya kertasnya di rumah masih ada satu deh. Oh, Nggak iya. bisa. Foto cetak. Asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhab anil hamma wal hazan. Udah Ustaz. Udah. Jangan meremehkan sunnah, Pak. Man ahya sunnati faqad ahabbani, jelas di hadis juga. Yang ke bubble pen nanti saya kirim. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mengamalkan menghidupkannya, faqad ahabbani, sungguh dia cinta kepadaku. Tanda orang cinta kepada Nabi mengamalkan sunnahnya. Gitu. Khutbah di rumah sakit kata dia. Apa? Temanya itu Ayo. sunnah. Oh iya. Wa man ahabbani kana ma'il jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, sungguh dia akan bersamaku di surga. Oh. Nabi shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Maha benar Allah dan maha benar Rasulnya. Masa Rasul bohong? Gimana umatnya kalau Rasul bohong? jangan eta terus bahaya omongan bahaya terus masa Rasulullah Ya. bohong Gua nggak pernah nipu doang. Ya. itu bentar di pinggir Ciliwung Kapanggih ini bentar. Nah, ini hadisnya. Nah. Warwaina dan telah meriwayatkan kami fi kitab Ibnu Sunni dalam kitab Ibnu Sunni an Anasin dari sahabat Anas. Qala berkata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada, apabila beliau selesai atau menyelesaikan sholatahu kepada sholatnya, masaha, beliau mengusap jabhatahu, jidatnya atau wajahnya, biyadihil yumna, dengan tangan Nabi yang kanan. Summa qala, kemudian Nabi berkata, asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhab anil hamma wal hazana. Wal hazan. Azan. Ya, wal hazan. Hamma rasa bingung, hazan rasa sedih, prihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru asyhadu an la ilaha illallah. cakep di tulisannya ya Benar. tapi nggak tahu kapan bisanya itu. Nah, kalau ini kan belajar nulis Arab, kalau orang kan udah canggih. Nanti Ahad nanti di talaki dua Ustaz biar Ya. Saya tanya seorang-seorang Bang. Iya itu. Ini mengaruh aturan. Apalin Pak ya, saya kasih waktu seminggu. Ya Allah. Ya. Terutama Gapal push up. terutama Haji Yahya sama RW dulu. Iya, iya. Kokoh. sama wal
Warawaina dan telah meriwayatkan kami fi kitab Sunni dalam kitab Ibnu Sunni an Anasin dari sahabat Anas. Qala berkata itu Anas, karena telah ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada apabila beliau menyelesaikan salat atau salatnya masaha maka beliau mengusap jabhatahu jidatnya atau wajahnya biadihi dengan tangan Nabi al-yumna yang kanan summa qala kemudian Nabi membaca asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma dhhab anni hamma wal hazan. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, hilangkan dariku rasa susah dan rasa sedih. Rahmanur Rahim. Sekarang di spell diajak kita rame-rame mengikuti. Ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhab anil hamma wal hazana. Sekali deui tah. Wal hajana. Kalau wakof wal hazan, kalau waso wal hazana, apalnya wal hazan, tulisannya hazana. Hazan jadi wal hazan. Wal hazan. Ya. Hazan. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahumma dhhab anil hamma wal hazan. Ya barang ayo. Sudah 3. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahumma dhhab anil hamma wal hazan. Ya Allah. Makanya itu biar nggak bingung, nggak sedih, baca doa ini terus istiqomah. Gitu. Para hadirin rahimakumullah, kan dalam pengajian pengareng saya sampaikan bahwa sholat itu adalah silatur abdi baina rabbih kan. Silaturahminya seorang hamba dengan Allah. Kita 5 kali silaturahmi kepada Allah di rumahnya. Masa silaturahmi bukan di rumahnya? Rumah Allah apa? Masjid. Itu maksudnya. Minta 5 kali sehari semalam masa piraku teu dijabah ku Allah. Piraku teu dijabah. Cuman sing sabar. Ya. Ya sing sabar. Baik. Jadi para jamaah rahimakumullah, tadi dalam pasal yang pertama ya menjelaskan tentang keutamaan apa tadi teh? Tentang sunnah-sunnah sholat atau sholat-sholat sunnah. Nah nanti pembahasan panjangnya di bab-bab yang tertentu nanti depan ada ya. Al-babu sadisa asyara. Lanjut, bermula bab yang ke-16. Al-babu sadisa asyara, bermula bab yang ke-16. Fi fadilati zakati, di dalam menjelaskan keutamaan zakat. Ya. Di dalam bab yang ke-16 akan menjelaskan keutamaan zakat. Ai asyamilatu, maksudnya yang mencakup li zakatil amwali, kepada zakat harta, wal abdani, dan zakat badan. Nanti ada zakatul amwal, ada zakatul abdan, ada zakat harta, ada zakat badan. Nanti di depan ya penjelasannya. Al-babu sabi'a asyara, bermula bab yang ke-17. Fi fadilatis shadaqati, dalam menjelaskan sedekah. Ya. Dalam bab yang ke-17 akan menjelaskan tentang sedekah. Kan Pak, dalam agama kita itu
ada infak, ada sodakoh, ada zakat. Ada zakat, ada infak, ada sodakoh. Kalau zakat itu hukumnya wajib dan tentu waktunya dan ada nisabnya dan tentu juga barang-barangnya, itu zakat. Kalau infak, sesuatu yang dikeluarkan yang loyoknya, yang bertujuannya kepada fisabilillah, di jalan-jalan Allah. Wa anfiqu fisabilillah. Infak itu lebih ke sabilillah, lebih ke syiar-syiar agama Allah, seperti masjid, ya, madrasah, pesantren, itu infak. Kalau sodako itu umum, bisa ke masjid, bisa ke orang, ya, bisa ke siapapun, itu namanya sodako. Dan tidak ditentukan berapa-berapanya, dan tidak ditentukan kapan-kapannya, nggak ada nisab, nggak ada haul, kita punya segera sodako. Itu, ya, antara zakat, infak, sodako. Paham Pak ya? Jadi kalau zakat mah wajib hukumnya, tentu barangnya, tentu waktunya, nisabnya tentu. Kalau infak perkara yang sunnah dan itu larinya kepada fisabilillah, di jalan-jalan Allah. Kalau sodakoh mau bebas, ke anak yatim, ke du'afa, ke fuqara, ke masakin, silahkan. Ke janda-janda, ya, terutama yang tua. Yang muda apalagi. Kalau guru mah nyuruh ke saya yang tua, antum yang muda. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan sodakoh, di sini ulama menjelaskan ya. Qala Sayyidi Asy Abdul Qadir Al-Jailani, telah berkata Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, watus tahabu, dan disunahkan, watus tahabu, dan disukai, sodakoh tatawu'i, sodakoh sunnah, bisa inil auqati, di dalam sebagian waktu-waktu, di waktu kapanpun boleh, maksudnya lailan mau di malam hari, wanaharon di siang hari, qolilan sedikit, wakasiron dan banyak, silahkan. Mau qolil mau kasir silahkan, mau siang mau malam silahkan. La siyaman, terutama sodakoh teh bil ashuril mubarakati, di bulan-bulan yang diberkahi. Mana contohnya? Kasahri Rojaba, seperti di bulan Rajab. Wa Sya'bana, bulan Sya'ban. Wa Sahro Ramadana, di bulan Ramadan. Wa ayyamal idi, dan di hari-hari Id, Idul Fitri, Idul Adha. Wa Asyura, dan pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Wa ayyamal jadbi, dan di hari-hari yang yang luas, yang lenggang, yang senggang. Wa doiki, dan di waktu sempit. Mau senggang, mau sempit, silahkan. Sedekah. Tujuannya apa? Liyahuza, untuk ia mendapatkan bidzalika, dengan itu sedekah, al-afiyata fil jismi, sehat dalam jasad, wal mali, dan harta, wal ahli, dan keluarga, wal khulfi sari'i, dan pengganti yang cepat di dunia, wasawabil jazili, dan pahala yang besar, yang agung fil akhirati, di akhirat. Itu salah satu hikmah daripada sedekah. Hadirin rahimakumullah, ini kan sifatnya sunnah gitu ya. Dalam artian bukan wajib. Ya sunnah bukan wajib. Benar. Tetapi kalau kita lihat sejarah Pak, sejarah Isra Mi'raj lah. Sejarah Isra Mi'raj, ketika Nabi mau masuk pintu surga, itu di atas pintu surga ada bahasa, ada kalimat as-shadaqatu bi asri amsaliha, ya, wal iktiradu bisama niyata asaro amsaliha. Kalau sedekah 10
balasannya kalau meminjamkan itu 18 pahalanya. Kalau sedekah 10 kebaikan dibalasnya. Kalau meminjamkan 18 kebaikan. Jadi intinya kalau kita bundang banding, timbang-timbang, abdolan utama meminjamkan ketimbang sedekah gitu. Paham nggak Pak? Bukan melarang sedekah, bukan. Kalau ditimbang-timbang gitu, ya. Kenapa? Punten. Kalau kita sedekah, belum tentu orang itu butuh. Belum tentu orang itu butuh. Tapi kalau meminjamkan, pasti orang itu butuh. Misalkan, Pak Haji, pinjam duit dong. Ya. Berapa? 1 M misalkan. Berarti butuh gitu. Ya. Nah, makanya para jamaah rahimakumullah, bukan berarti kita enggak boleh sedekah, ya. Tapi saya bilang tadi, kalau dibundang banding, ya abdolan meminjamkan ketimbang bersedekah. Tapi dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Mana yang lebih wajib lah gitu ya. Sedekah sunnah, meminjamkan juga sunnah gitu. Yang wajib apa? Wajib zakat. Zakat. Gitu. Kalau mampu. Nah, para jamaah rahimakumullah. Nah, di sini tadi ya ada beberapa keistimewaan sedekah ya. Satu, untuk menjaga jasad kita supaya sehat, harta kita terpelihara, keluarga kita terpelihara, dan penggantian yang cepat di dunia dan pahala yang besar nanti di akhirat. Mudah-mudahan sedekah kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas di dunia, terutama nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja pengajian pada malam hari ini ya. Karena udah jam 9 tepat, 1 jam kita ngaji ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah sehingga kita memahami, mengerti ilmu-ilmu agama, sehingga kita mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama tadi sholat yang 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan sholiha wa dzurriyyatan thayyibah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.